Bab 1. Lepaskan pakaianmu. Namaku Chen Feng, adalah seorang lulusan perguruan tinggi yang malang. Barusan lulus kuliah, tidak hanya belum menemukan pekerjaan, ayah juga mengalami kecelakaan ditabrak mobil, karena pengemudi tidak memiliki uang. Walaupun orangnya sudah ditahan, tapi saat ini ayahnya masih sedang berbaring di rumah sakit, dan sangat membutuhkan biaya pengobatan. Aku sudah keluar rumah seharian untuk meminjam uang, tapi sayangnya aku tidak mendapatkannya 1 sen pun. Kembali ke rumah sewa, aku terduduk di sofa, sangat sakit kepala. Namun pada saat ini, aku mendengar suara, dari kamar bagian timur. Kamar bagian timur adalah milik Yao Xiao, dia adalah penyewa wanita yang menyewa rumah bersamaku. Dia mengaku dirinya adalah seorang akuntan sebuah perusahaan, tapi sekarang barusan jam 4 sore, dia seharusnya sedang bekerja. Diam-diam memindahkan kursi, aku pun berdiri di atas kursi, melihat ke kamar Yao Xiao dari celah pintu. Di dalam kamar, Yao Xiao sedang berlutut di atas ranjang menghadapku, ekspresi wajahnya terlihat sangat menderita, dan tubuhnya sama sekali tidak berpakaian, memperlihatkan bentuk tubuhnya yang montok dan berisi. Dan yang berada di belakang Yao Xiao adalah seorang pria tua dengan perut besar, sekarang sedang berlutut di belakang tubuhnya yang menawan, dan menggerakkan tubuhnya dengan kuat. Aku sangat terkejut, tapi yang membuatku semakin terkejut adalah, di dalam kamar ternyata masih ada bayangan pria lain, itu adalah seorang pria botak. Setelah pria tua selesai melakukannya, pria botak pun menghampirinya, dan Yao Xiao bahkan tidak menolak. Yao Xiao sangat cantik, tubuhnya juga sangat menawan, suara teriakannya begitu alami, hingga membuat mulutku kering. Tapi aku masih tidak bisa percaya, dia yang mengakui dirinya sebagai karyawan, bahkan akan melakukan hal seperti itu dengan 2 pria dalam waktu yang bersamaan. Hingga si pria botak selesai melakukannya, pria tua pun melemparkan sejumlah uang ke wajah Yao Xiao. Aku barusan menyadari apa pekerjaan yang sebenarnya dia lakukan. Buru-buru memindahkan kursi dan pergi dengan pelan, aku pun bersembunyi di kamar sebelah, menutup pintu dengan pelan. Setelah mendengar kedua orang itu pergi dan Yao Xiao masuk ke kamar mandi untuk mandi, aku barusan berani kembali ke ruang tamu, berpura-pura tidak mengetahui apapun. Setelah Yao Xiao keluar dari kamar mandi, dia menatapku sekilas, tidak perlu berpura-pura lagi, barusan aku sudah melihatmu dari celah pintu. Ucapannya membuatku sangat canggung. Namun Yao Xiao tidak mengatakan apapun lagi, meminum segelas air dan membelai rambutnya yang basah, bertanya, bagaimana keadaan ayahmu, apakah kamu sudah berhasil meminjam uang? Aku menggelengkan kepala dan memberitahukan keadaan ayahku padanya. Yao Xiao terdiam sejenak, lalu dia pun duduk di sampingku. Aku ada cara, walaupun sedikit, tapi tetap adalah sebuah cara. Lalu, dia pun memberitahukannya padaku, dia bisa memperkenalkan bosnya padaku, aku bisa pergi meminjam uang pada bosnya, lalu menggunakan tubuh untuk membayarnya. Lebih tepatnya, pergi menjadi seorang tuan muda. Mencium aroma tubuh Yao Xiao yang wangi, dari baju tidur tipis yang ada di tubuhnya samar-samar melihat asteris-asteris, membuat mulutku terasa kering. Tapi aku tidak pernah melakukan hal seperti itu, sekalipun tidak pernah, orang memerlukan keterampilan, aku tidak bisa, postur apapun aku tidak bisa. Saat membicarakan hal itu, aku bahkan merasa malu untuk meneruskan pembicaraan itu lagi dan merasa wajahku sangat panas. Yao Xiao malah terkejut, apakah kamu masih tidak berpengalaman? Tidak berpengalaman lebih berharga lagi, sama sekali tidak memerlukan keterampilan. Kalau dari awal tahu kamu masih belum berpengalaman, lebih baik aku menelannya duluan. Ucapan Yao Xiao membuat wajahku semakin merah, perasaanku sangat tegang. Tidak tahu harus berbuat apa. Di saat itu, ponselku pun berdering, adalah panggilan dari rumah sakit, dokter memberitahuku, menyuruhku untuk secepatnya
mengumpulkan uang, atau sepasang kaki. Ayahku tidak akan terselamatkan lagi, dan nyawanya juga akan berada dalam bahaya. Panggilan ini semakin memperkuat kepercayaan diriku, oleh karena itu aku pun menyetujui Yao Xiao, memintanya untuk membantuku menghubungi bosnya. Segera, bos Yao Xiao, Zhang Hongwu pun tiba. Dia adalah seorang wanita yang sangat cantik, selain itu make up-nya kelihatan sangat menawan. Dia mengamatiku dari atas ke bawah, lalu sengaja memainkan dadanya yang bersisi, hingga membuat wajah hingga telingaku memerah, dan bagian bawah pun tanpa sadar bereaksi. Benar-benar masih belum berpengalaman ya, syaratnya bagus, Kak. Zhang akan menerimamu. Setelah itu, Zhang Hongwu pun mengeluarkan ponselnya dari tas, terus-menerus menelepon, memanggil bos Wang dengan begitu lancar. Setelah telepon itu, Zhang Hongwu pun memasukkan ponselnya ke dalam tas, memerintahku untuk ikut dengannya. Setelah turun ke bawah dan naik ke mobil Zhang Hongwu, dia lalu menarikku pergi, juga tidak tahu mau kemana. Di perjalanan, dia memberikanku 2 pil obat, menyuruhku untuk memakan obat itu sebelum melayani tamu. Aku tidak tahu itu obat apa, tapi aku tahu tulisan bahasa Inggris yang tertulis di atasnya, Wan Aike, juga adalah Weige. Melihat 2 pil obat ini, aku terus berpikir, sebentar lagi mungkin akan bertemu dengan seorang wanita tua yang memiliki permintaan besar, tapi demi uang, aku akan menerimanya. Setelah beberapa saat, Zhang Hongwu pun membawaku ke sebuah kamar hotel bintang 5, dia menyuruhku untuk menunggu sebentar. Aku menunggu dengan patuh, perasaanku sangat tegang. Segera, Zhang Hongwu pun membawa seorang tamu datang, memerintahku untuk melayaninya dengan baik. Setelah itu dia pun meninggalkan kamar. Tamu yang dibawa masuk memakai pakaian yang sangat mewah, rambut panjang berwarna merah, juga memakai kacamata hitam yang menutupi setengah wajahnya. Saat dia melepaskan kacamata hitamnya, jantungku pun bergetar. Dia sangat cantik, benar-benar sangat cantik, begitu cantik sampai membuat jantungku berdetak kencang. Aku belum pernah melihat wanita yang begitu cantik. Selain itu dia terlihat hanya beberapa tahun lebih tua dariku. Memberikan pertama kali pada wanita yang begitu cantik, selain itu juga mendapatkan uang, aku sudah puas, tidak rugi, aku bersedia. Tangannya memegang kacamata hitam besar, mulutnya yang mungil dan indah menggigit tangkai kacamata, mengamatiku dari atas ke bawah, lalu menyuruhku mulai. Apa yang dimulai? Aku tidak mengerti, aku sama sekali tidak tahu dia menyuruhku memulai apa, lalu dia pun tertawa, mengeluarkan tangkai kacamata, dia berkata, lepaskan pakaianmu. Saat ini aku barusan sadar, tercengang dan melepaskan pakaian. Tapi di saat aku melepaskan pakaian, aku tidak sengaja menjatuhkan 2 pil obat yang diberikan Zhang Hongwu padaku. Zhang Hongwu menyuruhku untuk memakan 2 pil obat ini sebelum melayanimu. Aku melupakannya. Aku sangat tegang, aku ingin mencari air dan segera memakan obat ini, tapi dia sama sekali tidak memberikan kesempatan padaku dan langsung menghancurkan 2 pil obat itu dengan heelsnya, lalu tertawa sambil melemparkan pakaian padaku, menyuruhku memakainya. Itu adalah sebuah pakaian kulit, yang menghubungkan tubuh dan kaki, saat dipakai sangat aneh, hanya 2 tangan dan bagian bawah yang terlihat. Aku barusan memakainya, lalu dia pun berjalan ke belakangku. Setelah itu, aku merasa ada ujung heels yang tertuju ke tulang punggungku, pada saat bersamaan tali pada pakaian kulit pun ditarik dengan ketat, membuatku terikat seperti sebuah zongzi. Diiringi dengan suara heels yang bersentuhan dengan lantai, dia duduk di ranjang samping, melepaskan heel berwarna perak dan menunjukkan kakinya yang terbungkus oleh stoking hitam. Aku bersumpah, aku tidak pernah melihat kaki yang begitu cantik, kaki ini bahkan lebih putih dan lebih cantik dari wajah banyak gadis. Putih, lembut, selain itu kukunya juga diberi warna merah, terlihat sangat seksi. Melalui stoking hitam yang tipis, aku bahkan bisa melihat kaki itu sama sekali tidak ada sedikit pun kulit mati, sangat bersih, sangat lembut, benar-benar sangat indah. Di saat aku terpana oleh kaki yang cantiknya, dia tiba-tiba berkata padaku,
Suaranya sangat merdu dan alami, namun maksud dari ucapannya malah membuatku terkejut. Memanjatlah kemari dan jilati kakiku dengan lidahmu. Bab 2. Dia bahkan ingin meniduriku. Walaupun kakinya sangat indah, tapi aku tetap merasa dihina. Tapi, memikirkan Yao Xiao dan melihat wanita cantik yang ada di hadapanku ini, aku pun menahan dan menerimanya. Setelah berusaha keras aku akhirnya memanjat ke hadapannya, aku mengangkat kepala, lalu aku harus melihat kakinya itu dari jarak yang lebih dekat. Kakinya sangat putih, selain itu di atasnya sama sekali tidak ada garis, sama seperti sebuah ukiran batu giok, telapak kakinya berwarna merah, selain itu karena semakin dekat, aku juga mencium sebuah aroma yang wangi. Sangat sulit dibayangkan, kaki bahkan memiliki aroma yang wangi. Kenapa kamu diam saja? Dia tiba-tiba berkata, menyadarkanku dari halusinasiku, sehingga membuatku semakin canggung. Maaf, kakimu terlalu bagus, selain itu juga sangat wangi, makanya aku tidak fokus. Aku merasa sangat malu, karena aku bahkan tergoda oleh sebuah kaki, wajahku sangat panas. Awalnya aku mengira dia akan marah, namun tidak menyangka setelah selesai mengatakannya, dia langsung tertawa dengan begitu senang. Tiba-tiba, tatapannya tertuju padaku, membuatku ketakutan dan buru-buru menundukkan kepala. Setelah itu, kaki yang dilapisi stoking hitam pun mengangkat daguku. Dia bertanya padaku, kakiku cantik, bagaimana dengan dadaku? Maaf, barusan aku tidak bisa menahan, lain kali aku tidak akan melihatnya lagi, aku takut membuatnya marah, jadi buru meminta maaf, tapi tidak menduga, dia malah tertawa lagi, selain itu tawanya lebih keras dari sebelumnya, seluruh tubuhnya bahkan berbengkok dan terjatuh di atas ranjang. Dia tertawa selama 1 menit lebih, barusan memegang pipinya dan bangkit, wajahnya bahkan sudah memerah, namun juga terlihat semakin cantik. Dia berdiri, memakai sepatu dan berjalan ke belakangku. Kebodohanmu benar-benar imut. Suaranya yang indah terdengar dari belakang, setelah itu, aku pun merasakan tali yang mengikatku dilepas. Kamu sudah boleh memakai baju. Aku juga tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, tapi aku tetap melakukan apa yang dia katakan, melepaskan pakaian kulit dan memakai pakaianku sendiri. Setelah itu, aku melihat dia membuka tas kulit mewah yang dibawa, mengeluarkan sebuah buku kecil yang berbentuk persegi panjang dari dalam, mengambil sebuah pena, dan dengan cepat menuliskan sesuatu di atasnya. Kemudian, setelah selesai menulis dia pun merobeknya dan memberikannya padaku. Aku menerima dan melihatnya, ternyata adalah sebuah cek, dan setelah menghitung nolnya, ternyata adalah 30 juta, sebanyak 30 juta. Kak, kamu sudah salah menulis angka, sepertinya kamu kelebihan menulis angka 0. Dia kembali tertawa, semakin tertawa semakin cantik aku semakin tidak berani melihatnya, wajahku teras panas, dia benar-benar sangat cantik. Hanya karena ucapanmu ini, aku juga tidak salah tulis, memang 30 juta, untukmu, berikan nomor teleponmu padaku. Aku tercengang, sama sekali tidak melakukan apapun dan sudah mendapatkan 30 juta, uang ini benar-benar sangat mudah didapatkan. Menerima pena yang diberikan padaku, aku pun meninggalkan nomor teleponku padanya, setelah itu dia pun memasukkannya ke dalam tas. Setelah itu, dia mengangkat tangannya yang putih dan lembut, perlahan mengangkat daguku, seolah-olah sedang mempermainkanku. Tatapan yang panas itu menatapku hingga membuatku merasa tidak nyaman, mataku bahkan tidak berani menatapnya dan buru-buru menutup mata. Buka matamu, lihat apakah aku cantik atau tidak. Aku menahan kepanikan di hatiku, perlahan membuka mata dan mengamatinya. Dengan seksama, mata yang besar, alis mata yang bengkok, hidung yang indah, bibir kecil yang merah, kulit yang putih dan lembut, dagu yang runcing. Apakah aku cantik? Cantik, semuanya cantik, aku tidak pernah melihat wanita yang lebih cantik darimu, artis di dalam televisi juga tidak secantik dirimu. Di dalam suaranya yang indah dan menawan, aku juga tidak tahu apa yang terjadi.
dan mengatakan semua kata hatiku padanya. Setelah itu, dia pun mengangkat tangannya yang lembut bagaikan giok itu dan mengelus wajahku, sangat halus, sangat hangat, sangat membuatku menikmatinya. Sebuah tamparan langsung membuatku terkejut, tamparan itu pun menyadarkanku dari kenikmatan. Aku tentu saja cantik, apakah kamu masih perlu mengatakan omong kosong seperti ini? Dia memalingkan tubuh dan pergi, suara tawa pun semakin menjauh, aku bahkan tidak tahu dia sebenarnya marah atau kenapa, sama sekali tidak mengerti perasaannya. Sebelum meninggalkan ruangan, dia berdiri dan memalingkan kepala, bagaikan tatapan peri, dasar bodoh, aku akan meneleponmu lagi, ingat ucapan kakak. Langsung datang jika aku memanggilmu, meskipun tengah malam. Setelah itu, dia pergi dengan gerakan yang indah, suara Hel semakin menjauh, hingga menghilang sepenuhnya. Setelah wanita cantik pergi, Zhang Hongwu pun masuk. Sama sekali tidak mengatakan satu patah kata pun, langsung berjalan ke hadapanku dan menyodorkan tangan. Aku tahu dia ingin uang, tapi aku tidak memberikan padanya. Kenapa aku harus memberikan uang padamu? Kamu bahkan belum memberikan uang yang aku pinjam padaku. Zhang Hongwu tertawa, terlihat sangat cantik, seperti iblis yang memakan manusia dan tidak mengeluarkan tulang. Bantu aku menerima 3 pekerjaan lagi, penghasilan 3 pekerjaan dianggap sebagai deposit, setelah itu aku akan meminjamkan uang padamu. Tapi ayahku masih berada di rumah sakit, dia sangat memerlukan uang untuk menyelamatkan nyawanya. Apa hubungan hidup dan mati ayahmu denganku? Ucapan Zhang Hongwu membuatku sangat marah, oleh karena itu aku langsung mengangkat kaki dan pergi. Hanya saja, aku barusan berjalan beberapa langkah, sudah mendengar suara tamparan dari belakang. Setelah itu, ada 4 preman yang menerobos masuk dari luar pintu, begitu masuk sama sekali tidak mengatakan apapun dan langsung memukulku. Awalnya aku masih bisa melawan, tapi tubuh mereka semua sangat tinggi dan berotot, selain itu orang mereka lebih banyak dan langsung memukulku. Setelah 5-6 menit kemudian, dalam perintah Zhang Hongwu, mereka barusan berhenti. Zhang Hongwu membungkukkan badan, mengambil cek sebesar 30 juta itu dari kantongku. Setelah melihat jumlahnya, wajahnya terlihat penuh dengan senyuman. Kamu hanya melakukan pekerjaan tuan muda, bukan benar-benar menyuruhmu datang menjadi tuan muda, orang tetap harus tahu diri. Jika kamu bersedia melakukannya maka kamu harus mematuhi peraturanku. Kalau tidak bersedia, aku akan memperlakukanmu sesuai peraturanku. Zhang Hongwu sangat cantik, sangat menawan, namun di mataku saat ini, wajah cantiknya itu hanya ada kejahatan. Namun, karena posisi berbaringku di lantai, aku melihat sepasang kaki indahnya di dalam rok pendek, dan samar-samar melihat lebih dalam lagi. Pemandangan itu membuatku bersemangat, ada sebuah refleks yang ingin langsung menghampirinya. Zhang Hongwu tampaknya menyadari tindakanku, tapi dia bukannya merasa malu dan menutupi kakinya, malah membuka sepasang kakinya dengan semakin lebar. Tindakan ini membuatku sangat malu, sama sekali tidak bisa menahan rangsangan yang begitu panas ini. Zhang Hongwu mencibir, hanya dengan kemampuanmu ini masih berani bermimpi untuk meniduriku. Aku sangat kesal, Zhang Hongwu, aku pasti akan menidurimu, dengan sangat kejam, hingga kamu memohon padaku. ZZZ, benar-benar adalah mimpi yang hebat, aku sangat menanti kedatangan hari itu, kalau begitu, berjuanglah. Zhang Hongwu melambaikan tangan menepuk wajahku, setelah itu menyimpan cek dan berdiri, lalu meninggalkan ruangan dengan diikuti oleh 4 preman. Dia bahkan ingin meniduriku. Benar-benar adalah anak kecil yang menarik. Dari koridor, terdengar suara Zhang Hongwu, suara tawanya yang menghina sama sekali tidak disembunyikan. Bab 3. Kamu yang mencari masalah sendiri. Setelah kembali ke rumah dengan wajah benjol-benjol, Yao Xiao buru-buru memapangku ke sofa, dengan khawatir menanyakan apa yang terjadi padaku. Aku menceritakan hal yang terjadi padanya, lalu dia terlihat sangat marah. Kenapa Zhang Hongwu melakukan ini? Ini adalah uang untuk menyelamatkan nyawa. Setelah itu, dia langsung masuk ke dalam kamar, mengambil ponsel dan menelepon Zhang Hongwu.
Kak Hongwu, ayah Cheng Feng benar-benar mengalami kecelakaan, bisakah kamu? Yao Xiao, kamu bayar utangmu sendiri dulu barusan bicara, uang yang kamu hasilkan setiap hari bahkan tidak cukup untuk membayar bunga padaku. Setelah itu, dari dalam telepon terdengar suara tutut panggilan terputus, terlihat jelas, Yao Xiao sangat canggung. Dia duduk di sisiku, dengan nada rendah berkata, maaf, Chen Feng, awalnya aku merasa bagaimanapun ini adalah sebuah jalan keluar, bisa menyelamatkanmu dari keadaan darurat, tidak menduga Zhang Hongwu adalah orang seperti ini, bahkan tidak ingin memberikan uang. Untuk menyelamatkan nyawa, aku benar-benar minta maaf. Aku mengisyaratkan pada Yao Xiao ini tidak masalah, lagi pula dia juga hanya berbaik hati tiba-tiba, aku teringat dengan ucapan Zhang Hongwu pada Yao Xiao barusan, utangmu sendiri saja belum dibayar, dan juga ada bunga, jadi aku pun bertanya padanya, sebenarnya apa yang terjadi padanya, Yao Xiao tersenyum pahit, masalah apa lagi, hanya ditipu orang saja. Kemudian, dia pun menceritakan masa lalunya, sesuai dengan cerita Yao Xiao, dia memang adalah seorang akuntan perusahaan. Namun setelah itu dia mengenal seorang pacar. Pacarnya mengajukannya untuk menggelapkan dana perusahaan untuk bermain saham, dia tentu tidak melakukan tapi karena tidak bisa tahan dengan bualan dan kata manis pacarnya, dan juga imajinasi akan kehidupan masa depan yang indah, dia pun menyetujuinya. Apa yang terjadi setelah itu pun sangat menyedihkan, dana yang digunakan untuk bermain saham tidak balik, dan perusahaan juga mendesaknya untuk menyerahkan uang, oleh karena itu, pacarnya membawanya pergi mencari Zhang Hongwu, mendorongnya untuk meminjam uang dengan rentenir, 500 juta, 3 hari kemudian harus membayar 60 juta, Yao Xiao tentu tidak mau, tapi pacarnya mengatakan, keluarganya sudah sedang mengumpulkan uang, sebentar lagi sudah akan mengumpulkannya, menyuruhnya tidak perlu khawatir. Ditambah, dengan desakan perusahaan, jadi dia pun meminjamnya. Namun setelah meminjam uang, dia menyadari pacarnya menghilang tanpa jejak, dan Zhang Hongwu terus mendesaknya untuk membayar uang, atau akan menelanjanginya dan melemparkan ke kumpulan pengemis, bahkan mengambil foto bugil untuk mengancamnya akan menempelkan ke seluruh kampung halamannya dalam waktu semalam. Karena tidak memiliki cara, Yao Xiao hanya bisa mengambil langkah ini, tenggelam ke dalam rawa dan semakin lama semakin dalam, hingga tidak mau melepaskan diri. Aku tidak memiliki pengetahuan yang luas, tapi aku tidak bodoh. Setelah mendengar ucapan Yao Xiao, aku tahu Yao Xiao sudah terjebak, dan jebakan ini pasti adalah kerja sama pacarnya dengan Zhang Hongwu. Uang yang Zhang Hongwu pinjamkan padanya pasti adalah uang perusahaan yang dia gelapkan. Sebenarnya, uangmu sama sekali tidak digunakan untuk bermain saham dan langsung masuk ke tangan Zhang Hongwu, lalu dia tukarkan dengan sebuah IU untukmu. Memaksamu untuk membantunya menghasilkan uang, menjadi penghasil uang untuknya. Setelah Yao Xiao memikirkannya, dalam seketika dia langsung mengerti, sangat marah dan langsung mengatakan ingin pergi menanyakan kebenaran ini pada Zhang Hongwu. Aku langsung menariknya kembali, kamu pergi menanyakan padanya, walaupun dia mengakuinya, apa yang bisa kamu lakukan padanya? Yao Xiao menangis, semakin menangis semakin sedih, semakin menangis semakin tidak berdaya. Setelah itu dia pun bersandar di bahuku dan menangis dengan begitu menyedihkan. Dadanya yang bersisi menempel pada tubuhku, sangat hangat, sangat lembut, membuatku tidak tahan dan memiliki pemikiran untuk menyentuhnya, namun akhirnya aku tetap tidak melakukannya, dia sudah menangis terlalu sedih. Aku menepuk punggungnya dengan lembut, ingin mengatakan sesuatu untuk menghiburnya, namun siapa yang akan menghiburku? Setelah begitu lama, Yao Xiao bangkit dari pelukanku, mengusap air mata dan mengucapkan terima kasih padaku. Malam ini, aku dan dia sama-sama sangat kecewa, masing-masing memiliki rasa kecewa tersendiri, tapi sama-sama merasa masa depan sangatlah gelap, bagaikan berjalan di dalam rawa. Keesokan paginya, pagi-pagi aku sudah pergi ke rumah sakit, pergi menjenguk ayah. Hanya saja barusan sampai di depan aula rumah sakit,
aku bertemu dengan wanita cantik yang memberikan 30 juta padaku semalam. Luar biasa, adalah seekor bebek lagayah, pagi-pagi sudah berkelahi dengan orang, dan datang ke rumah sakit dengan wajah benjol. Aku tersenyum pahit, mana mungkin, ini adalah perbuatan orang Zhang Hongwu. Setelah itu, aku menceritakan masalah Zhang Hongwu merampas uangku dan memukulku semalam padanya. Setelah mendengar itu, dia pun tertawa, kamu yang mencari masalah sendiri, ingin mendekatinya. Aku tahu dia sudah salah paham, tapi akhirnya aku tetap tidak mengatakan apapun. Setelah masuk ke dalam lift bersama, aku langsung menekan lantai 8 departemen ortopedi. Dia merasa heran, kamu juga tidak dipukul dengan begitu parah, bukankah? Seharusnya pergi ke departemen bedah. Aku menggelengkan kepala, bukan. Datang berobat, aku datang menjenguk ayahku. Ayahku mengalami kecelakaan ditabrak mobil, tinggal di lantai 8. Dia tercengang, lalu menganggukkan kepala dan tidak berbicara lagi. Hingga lift berhenti di lantai 8, dia tiba-tiba berkata, kamu meminjam uang pada Zhang Hongwu karena ayahmu. Aku mengiyakan, lalu melangkahkan kaki keluar dari lift, mengucapkan sampai jumpa padanya. Setelah datang ke ruangan, aku melihat ayahku, mata ibuku memerah, sangat jelas kalau dia terus menangis. Setelah menghiburnya, aku mencari dokter yang bertugas, dokter memberitahuku, nyawanya sudah aman, tapi harus segera mengumpulkan uang untuk melakukan operasi, atau sepasang kakinya tidak akan selamat, hanya bisa diamputasi saja. Aku sangat panik, namun tidak memiliki cara apapun, sanak saudara keluarga semuanya miskin, setiap orang mengumpulkan puluhan jutaan dan jutaan saja sangat sulit, apalagi harus mengumpulkan biaya pengobatan sebesar ratusan juta, hanya begitu sedikit juga tidak cukup untuk melakukan apapun. Di saat aku merasa cemas, Zhang Hongwu meneleponku. Aku barusan mengangkatnya, masih belum sempat berbicara, Zhang Hongwu langsung mengatakan untuk menunggunya di aula rumah sakit, lalu memutuskan panggilan. Sekitar setengah jam kemudian, Zhang Hongwu pun tiba, tidak mengatakan apapun dan langsung menarikku ke kasir, menggesek kartu dan membantuku membayar biaya operasi sebesar ratusan juta. Kenapa, Kak Zhang, aku membantumu membayar biaya operasi sebesar ratusan juta, bukankah kamu seharusnya meneteskan air mata terima kasih? Zhang Hongwu mengejekku, aku hanya mengatakan terima kasih, lalu pergi membantu ayahku mengatur masalah operasi. Namun barusan memalingkan tubuh, dia langsung menarikku. Layani wanita cantik semalam dengan baik, kamu tidak akan rugi. Setelah berkata, Zhang Hongwu juga sengaja memajukan dadanya yang berisi sangat menggoda. Asalkan kamu melayaninya dengan baik, mungkin suatu hari Kak Zhang aku akan senang dan benar-benar tidur sekali denganmu, anak kecil.